Shalom semuanya, kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan yang langsung kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-6, Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-22. Mari Ibu Moren akan membacakannya. Kejadian 6 ayat 22. Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya kita sekarang dalam mengerjakan segala apa yang diperintahkan Tuhan, pasti bukan masalah kecepatan ya yang dilihat Tuhan, tapi masalah ketepatan. Karena coba lihat Nuh, waktu Tuhan berbicara kepada Nuh bahwa Tuhan memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, dan bahwa Tuhan melihat terjadi kekerasan, kejahatan, maka Dia akan segera memusnahkan ya bumi yang ada. Tolong suaranya tolong Bu Moren. Dan kita melihat Tuhan menyuruh atau memerintahkan Nuh untuk buat bahtera. Nah, saya ambil satu hal di sini bahwa Nuh manusia biasa yang tidak sempurna. Tetapi dia melakukan segala perintah Tuhan secara sempurna dan luar biasa. Coba bayangkan, waktu Tuhan menyuruh Nuh buat bahtera, dia bilang apa? Ya, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ayat 15, beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Coba saudara perhatikan bahwa Nuh disuruh untuk buat bahtera dengan ukuran-ukuran yang saya katakan cukup berat ya, karena dikatakan gini, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan tingginya 30 hasta. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, semua itu tepat dilakukan oleh Nuh. Saudara, zaman dulu saya percaya masih serba manual kan ya. Nggak seperti sekarang kalau kita butuh triplex yang tipisnya seberapa, lebarnya seberapa, panjangnya seberapa, tinggal telepon toko bangunan. Dan kalau kita juga butuh ya kayu sepanjang apapun, pasti ada di toko bangunan. Tapi kita melihat ya, Tuhan memberikan aturan itu benar-benar satu kejutan buat kita semua bahwa tidak ada satupun satu hasta yang dilewatkan oleh Nuh. Boleh-boleh saja ya kalau kita lihat ya, kalau Nuh karena dia semua serba manual, yang 300 hasta panjangnya mungkin bisa berkurang jadi 390, 395 itu biasalah. Tapi saya melihat benar-benar Nuh itu diarahkan Tuhan, dituntun Tuhan untuk sesuai dengan apa yang diminta Tuhan dan semua tepat. Saudara, saya melihat kalau Tuhan yang menuntun kita, pasti ada ketepatan. Kalau Tuhan menuntun kita, pasti Dia akan arahkan kita pada tujuan-tujuan hidup yang jelas. Makanya saya selalu ingatkan kepada kita, kadangkala Tuhan jadikan kita seperti busur panah. Ada kalanya busur panah itu harus ditajamkan. Kenapa harus ditajamkan? Supaya kita itu mengalami yang namanya kepekaan. Kita tajam melihat segala sesuatu sehingga kita tidak gampang terjebak. Makanya busur panah itu harus dipertajam. Dipertajam dengan apa? Dengan begitu banyak masalah yang terjadi dalam hidup kita, sehingga kita ini diarahkan Tuhan untuk bisa menentukan keputusan yang benar dan pilihan yang tepat dalam kehidupan. Sehingga jalan kehidupan kita ini tepat sasaran. Kemudian kan kadangkala Tuhan bawa busur panah kita ini apa? Diarahkan supaya kita tidak melenceng. Diarahkan supaya kita nggak gampang jatuh. Diarahkan supaya kita nggak memilih jalan kehidupan orang fasik.
ya. Dan ada kalanya busur panah ini Tuhan harus seimbangkan, ya. Kenapa harus diseimbangkan? Ya supaya kita ini enggak bagaikan neraca ya, enggak sampai uh, mengkong-mengkong begitu ya saudara. Tapi Tuhan bawa kita dalam keseimbangan antara tubuh, jiwa, dan roh supaya hidup kita benar-benar tertata sedemikian rupa. Nah, saya melihat bagaimana Nuh diarahkan Tuhan untuk bangun bahtera. Ini luar biasa loh saudara. Dia itu, saya nggak tahu latar belakang Nuh itu apa seorang tukang. Tetapi saya lihat kok bisa ya dia bisa bangun 3 lantai. Dengan berpetak-petak. Aduh kalau itu bukan hikmat dari Tuhan nggak bakal terjadi loh saudara. Dan yang mengerjakannya ya istilahnya dia kepala tukangnya. Dan anak-anaknya yang dia diarahkan untuk bantu ini istrinya, aduh saya bilang kalau mau pikir secara akal nggak nyambung loh. Tapi kita melihat apa yang tak mampu kita pikirkan itu yang dipikirkan Tuhan, apa yang tidak mampu kita selesaikan itu yang diselesaikan Tuhan. Makanya ibu-ibu yang ada sekarang ini di Women of Dorea yang tergabung lewat Zoom meeting ini, kadangkala kita disuruh Tuhan kita nggak tahu harus buat apa ya, kita nggak tahu harus jalan seperti apa. Mungkin Tuhan juga bilang kamu bangun usaha, tapi kita nggak tahu mulai dari mana. Tetapi kita lihat bagaimana Nuh memulainya dengan iman loh. Nuh mengumpulkan kayu gofir, apa dibilang ya, kayu gofir ya, dan benar-benar saya lihat bahwa ini sebuah perjuangan loh untuk mengumpulkan kayu-kayu. Tetapi kalau kita disertai Tuhan ya, segala sesuatu yang berat ternyata bisa diringankan oleh Tuhan. Saya waktu ke Amerika ya, pergi ada di Amerika itu tepatnya di Kentucky itu saudara ya. Saya pergi ke Bahtera Nuh yang mereka buat begitu besar. Waduh, saya waktu muter itu bagaikan kapal kan ya Bahtera itu. Saya lihat, aduh Nuh luar biasa ya. Berpetak-petak ada untuk binatang apa makanannya. Aduh saya lihat betapa ribetnya membuat bahtera. Tapi kok bisa ya Nuh bisa bangun bahtera dengan begitu besar loh saudara. Tapi ya inilah sebuah keajaiban ya, dimana apa yang tak pernah terpikir oleh kita itu yang dikerjakan oleh Tuhan. Nah, mengikuti segala jalan Tuhan atau perintah Tuhan terkadang memang aneh ya, sebab kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi Tuhan suruh. Nuh disuruh Tuhan untuk buat bahtera dalam kondisi kemarau panjang. Dan kita lihat di tengah dia membuat bahtera yang tidak tahu mungkin ya juntrungannya akan jadi apa di kemudian hari, tapi dia tetap aja kerjakan sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Walaupun dia tidak tahu apa yang Tuhan punya mau ya, tapi dia tetap buat. Namun waktu dia membuat ini ya, coba lihat yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya, ditertawakan, diolok-olok ya. Nah di sini juga saya perhatikan bahwa di dalam kita menjalankan perintah Tuhan ada kalanya juga kita mengalami ejekan, olokan ya, direndahkan begitu ya. Tapi nggak apa-apa ditertawakan, tapi tetaplah maju saudara. Nggak apa-apa saudara disalahkan, tetaplah melangkah. Kadang-kala saudara yang nggak enak loh mendengar omongan netizen. Tapi saya bilang itu pelatihan mental. Apakah kita mau mundur apa maju? Kalau kita mundur ya kita gagal total. Tapi kalau kita maju, saya percaya tersedia keberhasilan yang luar biasa. Tersedia berkat yang luar biasa. Makanya ya saudara, selain kita mungkin ya muka pas-pasan, ya kadangkala harus punya muka tembok. Ya, supaya apa saudara ya? Kita nggak gampang terjatuh, nggak gampang mundur. Ya jalani aja saudara. Mau diejek orang silakan, mau ditertawakan orang silakan. Yang penting aku akan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Ya. Nah terkadang kita juga di dalam menjalankan perintah Tuhan harus nunggu lama. Ya. Kira-kira saya mau tanya ya, silakan buka ini ya mute-nya. Kira-kira berapa lama Nuh membangun bahtera? Ada yang tahu? Nah, ada? Boleh buka mute-nya? Siapa yang bisa jawab dapat brosur perumahan. Haleluya.
Ya, berapa tahun Ibu Melia Purnama berapa tahun membangun Baktra? Ya, ada yang tahu di sini cepat buka Google karena akan dapat brosur perumahan 5 lantai. 650. Itu umurnya ya. Ya masih Ibu Moren masih kurang dikit Bu Moren. Ya, 75 tahun. kurang dikit. Iya, 100 memang. tahun, Bu. Nah itu 100. dia. Nah, Iya, kan? Dapat 100. hadiah apa saya, Bu? Dapat brosur sepeda dan perumahan bonusnya. Ya, lah, bayangkan lu saudara, menunggu janji Tuhan itu nggak mudah loh. Karena pada saat kita menunggu, banyak kali orang percaya kan gagalnya di menunggu. Kalau sudah terlalu lama, oh langsung amsyong ya, langsung gelisah tak menentu, langsung di mulut nggak karuan, di manakah Tuhan ya? Tuhan kok tinggalkan aku? Kok Tuhan terlalu lama menjawab doa? Kok di sana cepat, di sini kok lama? Saudara, itulah proses ya. Kadang dipercepat, tapi kadang juga Tuhan harus bertindak dalam waktunya Tuhan. Tetapi saya yakinkan ibu-ibu yang mungkin lagi menunggu janji Tuhan, engkau sampai hari ini belum kaya-kaya amat gitu ya. Percaya ada waktu di mana Tuhan akan memberi apa yang engkau minta. Ya, saya lihat ibu-ibu di sini mukanya kepingin kaya gitu ya. Ya, karena udah bosan jadi orang miskin ya. Tetapi semua akan ada waktunya. Setidaknya untuk sekarang-sekarang ini kita kaya akan kesehatan ya. Kaya akan senyum. Amin. Kaya akan teman, kaya akan komunitas ya. Karena seperti Ibu Ilan tadi, wah, betapa berbahagianya punya sahabat yang peduli. Itu kekayaan kita. Betapa berbahagianya ketika kita ini disambut orang, diingat orang, itu kekayaan kita. Jadi semua perlu disyukuri dalam hidup ini, saudara. Ya, saya juga bersyukur saya dapat jemaat-jemaat yang sangat setia, yang sangat peduli. Ya, yang saya bilang ya saya bisa ada hari ini karena dukungan jemaat ya. Saya bisa didandani sama jemaat, wah luar biasa. Saya say thank you kepada seluruh jemaat yang ada di Zoom ini karena saya juga bisa kuat sampai hari ini itu karena ada dukungan dari saudara-saudara. Nah, saudara, setelah waktunya tiba 100 tahun berlalu, kita lihat benar-benar apa yang dikatakan Tuhan terjadi. Alkitab memberitahu bahwa Nuh setelah dia bangun bahtera, Tuhan menyuruh untuk tutup pintu. Ya, tutup pintu selama 150 hari. Nah, ini juga pergumulan saudara ya. Waktu bahtera sudah selesai dan semua binatang sudah dituntun untuk masuk ke bahtera itu, saudara. Satu perjuangan juga ketika 150 hari itu ada di bahtera dan gak tahu apa yang terjadi di luar sana karena Tuhan bilang akan ada banjir ya. Benar-benar ini sebuah penyiksaan juga ya, karena apa? Kita tenguk-tenguk di dalam kapal itu, saudara, di dalam bahtera nggak tahu mau buat apa. Nah ini, kadang Tuhan sudah tolong. Kadang Tuhan sudah mungkin dia menjawab doa, kita sudah dikasih rumah. Tapi waktu sudah dikasih rumah, kita tenguk-tenguk aja di dalam rumah, nggak tahu harus berbuat apa. Ya. Nah ini yang terjadi dalam kehidupanmu. Setelah dia di dalam bahtera, 150 hari berarti berapa bulan, saudara? 5 bulan ya. Nah, bayangin loh, saudara, 5 bulan bagaikan penjara. Dan rasanya mungkin ya kita ditinggalkan Tuhan, tiada harapan, tidak ada warna dalam kehidupan. Itu aja yang dilihat binatang, yang dilihat cuma 8 orang ini, saudara. Tetapi saatnya kita melihat ada saat Tuhan itu menutup kita dari orang-orang yang bisa mempengaruhi kita untuk berbuat jahat. Tuhan menutup diri kita ya terhadap orang-orang yang coba menjatuhkan kita. Ada kalanya memang kita harus menyendiri, menyingkir jauh dari keramaian. Untuk apa? Kita fokus kepada Tuhan. Amin. Jadi kalau seandainya Ibu Lani Francisca nggak pernah kelihatan, jangan-jangan lagi menyendiri gitu ya. Atau mungkin Ibu Ilan nantinya kok nggak pernah kelihatan di Doria Bandung, oh lagi menyendiri, lagi bertapa. Haleluya. Atau Ibu Anita Tandian, kenapa nggak pernah kelihatan di Zoom ya? Oh mungkin lagi kepacet, lagi menyendiri, lagi doa puasa. Haleluya. Ya saudara,
Waktu Tuhan sedang membawa kita, rasanya pintu-pintu ini ditutup dan kita disingkirkan oleh Tuhan, disendirikan Tuhan. Saya cuma bisa berkata, dinikmati saja, ya. Nggak usah mengeluh, nggak usah berontak sama Tuhan, nikmati prosesnya. Karena ada saat Tuhan akan buka pintu, saudara. Karena saya lihat di dalam cerita ini, ada saat Tuhan buka pintu dan Tuhan perlihatkan pelangi. Ya, coba saudara baca dalam Kejadian pasal 9 ayat yang ke-13. Kejadian pasal 9 ayat 13, coba Ibu Moren. Kejadian 9 ayat 13, busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Demikian firman Nah, Tuhan. ini kita lihat ya. Sebelumnya ayat yang ke-12, dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Sebenarnya saudara, kalau terjemahan bahasa Inggris itu seperti ini ya. Aku telah menaruh pelangi di awan. Ya. Tuhan menaruh pelangi di awan. Artinya Tuhan segera akan memulai sesuatu yang dahsyat dengan cara-cara yang mungkin tidak pernah Anda dan saya duga. Karena pelangi ini sebagai tanda penghiburan setelah awan badai berlalu, saudara. Percaya akan ada pelangi setelah Anda berproses dengan Tuhan. Akan ada keindahan. Saudara lihat, setelah hujan itu ada pelangi. Betapa Tuhan memberikan keindahan di dalam hidup kita. Ada warna dalam kehidupan kita ketika kita melalui badai yang mungkin ya berkepanjangan, saudara. Tetapi ingat, Dia selalu bersama kita melalui badai kehidupan. Kita melihat pelangi, saudara, artinya kita akan melihat ada harapan baru yang Tuhan akan kerjakan. Karena pelangi itu menjadi simbol harapan bagi kita semuanya. Sebuah pengingat bahwa ketika kita berada dalam badai, ketika kita ada menghadapi masalah, akan ada hal yang kita akan lihat bagaimana Tuhan akan memperlihatkan sebuah keindahan dan di mana Dia beritahu kepada kita bahwa Dia tidak pernah melupakan kita. Amin. Tuhan selalu menepati janjinya, walaupun terkadang membingungkan. Ya, Nuh bingung sekali ya waktu awal ya Tuhan menyuruh, tetapi kita melihat bagaimana sesuatu yang membingungkan itu Tuhan bisa jawab ketika semua selesai. Ya, 150 hari dalam proses menunggu redanya badai. Tapi kita melihat waktu pintu dibuka, wah burung-burung itu wah langsung berterbangan, binatang-binatang keluar dari bahtera dan mereka menikmati kepuasan, kebebasan bersama dengan Tuhan. Saya percaya saudara, kita segera akan melihat ya sesuatu yang dahsyat Tuhan akan kerjakan. Saatnya kita akan melihat bahwa mungkin ya tahun 2025 banyak prediksi yang mengatakan wah keringlah, tanduslah. Tapi saya mendeklar ya, saya punya diri sendiri dan kita semua harus declare bahwa Tuhan segera akan memulai sesuatu yang baru dengan cara-cara yang mungkin kita tidak pernah duga, di mana kita akan mengalami yang namanya kebebasan setelah pintu dibuka untuk kita. Amin. Ya, coba lihat, walaupun terkadang membingungkan perintah Tuhan, tetapi itu bisa dibuktikan lewat peristiwa Hizkia ya. Yesaya bin Amos datang kepada Hizkia dengan menyampaikan nubuatan yang disuruh oleh Tuhan loh. Ini nubuatan yang disuruh oleh Tuhan. Dan mengatakan, Hizkia, sampaikanlah pesan-pesan terakhir karena engkau akan diangkat Tuhan ya. Umurmu nggak panjang gitu. Jadi engkau sampaikan pesan-pesan terakhir. Tapi kita melihat cara kita berespon itu menentukan sesuatu yang berharga di dalam hidup ini. Karena ketika Hizkia berespon, dia datang menangis di hadapan Tuhan, ternyata keputusan Tuhan itu bisa berubah. Nah, kita lihat, ternyata keputusan Tuhan itu bisa berubah karena ada sikap hati yang
berubah dari kita. Bagaimana kita merespon yang benar, bagaimana kita kembali datang nangis di hadapan Tuhan. Ternyata Tuhan itu perlu penuh dengan belas kasihan loh. Dan pada akhirnya keputusan Tuhan itu berubah. Dan kembali Yesaya bin Amos disuruh kembali dan mengatakan bahwa umur Hizkia diperpanjang 15 tahun lagi. Jadi pastikan hari ini saudara akan ada pelangi setelah awan ya. Setelah hujan, setelah badai, saudara akan lihat pelangi yang indah. Saudara akan lihat ketika pintu dibuka, berkat-berkat yang luar biasa Tuhan sudah sediakan kembali. Seberapa banyak di sini yang lagi menunggu berkat Tuhan? Ya, amin. Mungkin kepingin ada anak-anak yang ingin saya juga kepingin anak saya menikah, pingin lihat cucu ya. Saya percaya mungkin ada di antara ibu-ibu di sini ya yang kepingin anaknya menikah, dapat jodoh dan kita dapat cucu, atau mungkin ada yang sudah punya cucu pingin nambah lagi gitu ya. Haleluya, saya percaya Tuhan akan mengerjakan semua itu tepat pada waktunya. Amin. Jika Tuhan berfirman, semua pasti tepat. Karena kita lihat ya, walaupun kita nggak sempurna, Tuhan menyempurnakan. Nuh nggak sempurna, tetapi wah semua yang dia lakukan tepat, saudara. Kenapa? Dituntun Tuhan. Ya, jadi saya yakin memasuki bulan Desember ini, bulan Januari, Tuhan akan tuntun kita dalam ketepatan. Kalau waktunya tiba, saya akan melihat ya Ibu Melia Purnama dibukakan jalan, Ibu Neni Wijaya dibukakan jalan, ya Ibu Lili Sarah, Ibu Elizabeth, Ibu Lani Francisca yang lagi jualan, ya semua akan dibukakan jalan. Dan Tuhan kan selalu beracara di tengah keadaan-keadaan yang kita tidak duga. Ya, jadi saya rindu sekali, saya doa supaya ibu-ibu di sini mengalami kemenangan, dibukakan jalan, dan bisa melihat pelangi. Amin. Ya, saya tidak panjang lebarkan firman Tuhan, tapi saya rindu setelah ini saya akan mendoakan saudara. Ada 69 orang di Zoom ini. Ya, kita akan sama-sama berdoa supaya Tuhan bukakan jalan buat kita semua. Tuhan bukakan jalan untuk anak-anak kita. Bahkan kalau anak-anak kita dalam pendidikan, Tuhan yang buat mereka berhasil, mereka bisa dapatkan nilai yang memuaskan. Bahkan mungkin ada yang kuliah biar mereka selesai tepat waktu. Atau mungkin ada anak-anak kita yang lagi di luar negeri, Tuhan jaga lindungi mereka dan Tuhan berkati mereka semuanya. Amin. Oke, kita segera akan berdoa dan kita terlebih dahulu akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Dan saya minta doa persembahan oleh Ibu Lani Francisca. Silakan Ibu Lani. Silakan dibuka mute-nya. Silakan Ibu Lani, suaranya nggak kedengaran. Oh, tolong Ibu Moren dibukakan suaranya, Bu Lani. Nah, udah. Oke. Oke, silakan Ibu. Mana Ibu Lani Francisca? Belum ada suaranya ya, Bu? Belum, Bu. Ibu Moren bisa bunyikan suaranya, buka suara. Sudah saya buka, cuman mungkin signalnya Bu Laninya yang nggak kurang bagus, Bu. Oh, Sudah saya buka. ya. Kalau begitu sudah belum ya? Belum. Sudah Oh, bicara, cuman signalnya Bu sudah bicara. Aduh, Bu Lani, sorry suaranya nggak terdengar. Lan videonya ditutup aja, videonya ditutup. Suaranya aja.
terpental kayaknya. Oke. Kalau begitu saya minta ya bentar. Ibu Dewi Ya, wait. Santi berdoa. Ya, Ibu suruh Dewi. main aja yang Ya. Oh, sudah bisa ya, Bu? Silakan, Bu. mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapak buat siang hari ini Bapak. Bapak sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kau berkati setiap tangan-tangan kami Bapak. Kami berdoa selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Wah ini, ya terima kasih Bu Lani, Tuhan berkati dan kalau ibu-ibu ingin memberkati Woman of Dorea, silakan berbagi lewat BCA nomor 5535022175. 5535022175 atas nama Medi. Ya, oke. Tuhan memberkati kita semuanya.